kedengarannya agak aneh ya, agak provokatif. Tapi percayalah, ini adalah sebuah kebenaran yang, kalau Anda benar-benar paham, bakal mengubah total cara Anda melihat chart. Selamanya. Oke, kita mulai. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih ngerasain ini? Chart Anda tuh udah kelihatan sempurna banget kayak di buku teks. Semua konfirmasi ada. Tiba-tiba harga berbalik arah. Itu bukan kebetulan loh. Gini, yang paling penting buat dilurusin dulu, pasar itu nggak jahat. Market nggak sedang ngincer Anda secara pribadi. Ini semua terjadi karena cara berpikir Anda masih sama seperti trader retail kebanyakan. Dan dalam permainan ini, cara pikir retail itulah yang jadi bahan bakar penggerak pasar. Dengan kata lain ya, Anda adalah likuiditasnya. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi soal jebakan setup sempurna ini. Kita bakal bongkar kenapa sih sesuatu yang kelihatannya benar justru sering banget berakhir salah. Nah, disinilah letak salah kaprah fundamentalnya. Kebanyakan dari kita kan, diajarin kalau likuiditas itu ya kumpulan stop loss. Dan kalau ada breakout, itu artinya peluang buat masuk. Padahal kenyataannya begini. Institusi melihat likuiditas itu sebagai area di mana banyak posisi numpuk. Dan breakout yang kelihatan cakep banget itu, seringkali itu cuma jebakan. Atau malah jadi area distribusi, di mana para pemain besar justru ngebuang posisi mereka ke trader-trader yang lagi semangat-semangatnya beli pas breakout. Jadi pada dasarnya ada dua cara pandang yang benar-benar beda total dalam melihat chart yang sama. Yuk kita lihat perbandingannya secara visual biar lebih kebayang. Nah, dari kacamata retail, setup ini tuh indah banget. Pola double bottom yang jelas, ada trigger line-nya yang kalau ketembus, wah rasanya udah pasti sinyal beli yang kuat banget. Semuanya kelihatan siap buat terbang tinggi kan? Sekarang, coba kita ganti kacamata. Dari sudut pandang institusional, area yang sama ini nggak dilihat sebagai pola, sama sekali. Mereka melihatnya sebagai, ya, sebuah kolam likuiditas. Setiap level high dan low yang sejajar itu adalah tumpukan order yang tinggal nunggu buat direkayasa. Buat mereka, ini sumber daya, bukan sinyal. Nah, supaya kita bisa berpikir seperti mereka, kita butuh kerangka kerja yang baru. Kita sebut saja ini, model likuiditas institusional. Ini dia tesis utamanya. Tolong banget ingat ini baik-baik ya. Likuiditas itu bukan tempat harga bereaksi. Likuiditas adalah tempat di mana posisi-posisi trading menumpuk. Jadi tujuannya bukan buat buru-buru stop loss, tapi untuk mengoptimalkan eksekusi order-order raksasa mereka. Model ini punya 3 langkah simple. Pertama, positioning. Di sini kita identifikasi dulu di mana aja order-order itu ngumpul, biasanya di level high atau low yang sejajar, atau di level-level sesi. Kedua, displacement. Ini adalah gerakan harga yang kenceng banget, yang menciptakan ketidakseimbangan atau imbalance. Dan yang ketiga, rebalancing. Nah, saat harga balik lagi ke zona imbalance tadi, disitulah peluang emasnya muncul. Jadi, yang sering kita sebut false break atau liquidity grab itu sebenarnya adalah langkah pertama dalam model ini. Itu adalah cara pasar mengaktifkan semua posisi yang udah ngumpul di level-level kunci tadi. Ini adalah sebuah rekayasa yang terencana, bukan kegagalan pola. Oke, buat ngebantu Anda melihat fase displacement ini, sebetulnya ada alat bantu yang bisa dipakai. Misalnya, indikator fair value gap atau FG. Salah satu contohnya ada dari LuxAlgo di TradingView, ini bisa bantu kita memvisualisasikan zona ketidakseimbangan tadi. Tapi, dan ini penting banget, indikator ini adalah alat untuk mengkonfirmasi model kita, bukan untuk memprediksi harga secara ajaib. Ingat itu ya. Oke, setelah kita paham kerangka kerjanya, pertanyaannya gimana cara eksekusinya dengan presisi? Nah, mari kita bahas aturan main yang baru. Aturan mainnya sekarang jadi kebalik. Jangan pernah masuk pas breakout yang kelihatan bersih dan sempurna. Dan jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, pasang stop loss Anda di zona-zona yang paling jelas menurut buku teks. Sebaliknya, yang harus Anda lakukan adalah ini. Sabar, tunggu sampai kolam likuiditas itu diaktifkan, baru setelah itu, masuklah saat harga kembali ke zona imbalance atau FVG, yang biasanya tercipta persis setelah harga melakukan sapuan likuiditas. Jadi, poin paling krusial dari semua ini adalah, dengerin baik-baik, pasar itu tidak menghadiahkan trader yang bisa nebak arah dengan benar. Pasar itu menghadiahkan trader yang punya posisi yang benar. Fokusnya bergeser, bukan lagi soal naik atau turun, tapi soal di mana dan kapan kita masuk ke pasar. Gimana? Ini cara pandang yang benar-benar baru kan? Nah, kalau Anda pengen saya coba bedah chart dari pair favorit Anda pakai pendekatan ini, coba deh tulis di kolom komentar di bawah.
Nanti saya akan pilih beberapa yang paling menarik buat kita analisis bareng-bareng di kesempatan berikutnya.